Bu, 1 menit Ibu kita memotivasi terutama ASN sebagai kapital tadi ya. Ibu Inggrisnya keren banget ya. Yo, Masya Allah. Gimana Bu? Jadi ASN kita ini kan sudah lebih banyak, hampir berimbang ya jumlah millennials-nya. Nah itu yang harus kita kapitalisasi, percepatan mereka untuk bisa punya skill ya, dengan mereka born rich dengan teknologi lah ya. Kita masih berusaha mengetahui gadget-gadget, mereka sudah well informed dengan teknologi tersebut. Nah ini challenge-nya kemudian bagaimana mereka bisa menciptakan suasana inovasi-inovasi yang mereka berkompetisi, bekerja sama, berkolaborasi ya, untuk bisa menciptakan lingkungan kerja mereka itu memberikan pelayanan terbaik. Mereka harus disadarkan bahwa mereka ASN itu bukan berbisnis seperti sektor private. Kalau mereka punya teman di sektor private misalnya, mereka cari profit gitu kan. Nah mereka ketika menjadi ASN, maka kebanggaan mereka adalah ketika masyarakat bertambah tinggi trustnya. Iya betul. Bertambah kepercayaan masyarakat kepada Pemda. Logis gitu kan? banget. Dan otomatis legitimasinya. Sehingga mereka seperti Bu Mei misalnya kemana-mana karena trust masyarakat tinggi atau legitimasinya tinggi, nyaman kemana-mana. Iya benar, ya kan? Gak ada bebannya. Tapi kalau dilihatnya kita nggak bekerja, kita ke masyarakat dengan baju ASN akan malu. Iya benar juga sih. Ada beban moral Bu ya. Iya kan, makanya kita harus menunjukkan itu. Dan 3 aja sebenarnya fungsi itu yang harus terus. Tidak mesti masyarakat menuntut. Ketika pelayanan kita lihat belum bagus ya, pemberdayaan masyarakat belum bagus ya, tingkat keamanan belum bagus, disitulah bagaimana ASN millennials ini melihat. Tadi kan ada contoh ya, dia melihat kesehatan nih, pelayanannya belum bagus, tapi dia bagian keuangan, bisa nggak dia melakukan inovasi? Ya bisa. Iya, disampaikan dengan baik, dengan cara yang baik dan tepat. Komunikasi yang baik dengan atasan. Jadi jangan menggurui. Iya. Saya tadi sampaikan kolonials itu ya, namanya kolonials ya. Tetap ada. Harus ada komunikasi yang bagus, jangan menggurui. Tapi bagaimana? Tadi Ibu ini ada ilmu komunikasi. Selesaikan di kafe, di kantin, di mana. Jadi intinya komunikasi informal dengan atasan supaya ide-ide yang bagus itu bisa untuk. Jadi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita nggak berpikir harus ada yang baru lagi untuk apa? Untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Oke, Prof, tadi saya sampai terharu karena satu kata yang dimunculkan oleh Prof, yaitu jangan merasa tenang kalau misalnya di depan kita masih ada pelayanan yang kurang, ya kan? Artinya trust tadi ya. Walaupun itu bukan tupoksi kita, katakanlah ya, job desk kita, tapi mungkin ada mindset semua bidang, walaupun udah terkonsentrasi di OPD katakanlah, tapi minimal adalah sense gitu ya, seperasaannya dipancing gitu ya, dan disampaikan, disalurkan dengan tepat supaya masyarakat itu percaya kepada pemerintah. Bu ya. Ya, kita nggak boleh sebagai orang pemerintah ketika ada masalah dengan masyarakat ya seharusnya kita nggak diam. Meskipun bukan bidang kita, tapi kita punya kolega, kita punya teman ya, yang kita bisa menyampaikan. Iya, satu lagi Bu, ini kan konteksnya kita ini ekonomi ya, timah katakanlah. Kadang-kadang kan ya mereka ngobrol di pinggir jalan, di warung kopi tentang, waduh, pemerintah kita nih pusat, katakanlah Pak Jokowi ya, stop ekspor timah nih, sengsara rakyat, sengsara dah. Padahal ada masa transisi, ada penataan di situ. Pak Jokowi Presiden udah datang langsung ke Bangka Barat kemarin Bu, melihat persiapan Bu, smelter PT Timah Bu, BUMN kita. Tetapi kan itu masih kepada regulasi dan tataran yang tinggi di atas pemikiran mereka sehari-hari. Mereka udah harus cari uang nih. Ibu-ibu harus nailing Bu. Nailing itu cari timah di emper-emperan lahan-lahan kritis Bu. Di sungai-sungai dapat sehari 2 kilo. Nah sekarang karena timahnya nih banyak yang nggak ekspor, nggak nerima, ya kan dari dapat yang 2 kilo menjadi timah putih balok itu kan panjang Bu ininya, hilirnya, ya alurnya, tahapannya. Jadi dibikinlah Bu konten-konten kreatif. Dia bilang apa? Ceman nih bahasa Bangka nih Bu, maaf Bu, kami nih nyari makan ndak cocok agi loh katanya gini. Nah seperti ini kan memang ada muatan
kritik, autokritik Kritik, dan ya. kritiknya ya yang membangun ya. Tapi kita kekurangan orang kalau menurut saya Bu untuk menyampaikan bahwa oh ini nggak begitu dong, kita sabar-sabar dulu lah dan kita didik mereka untuk punya mental yang baik Bu kepada seperti itu Bu. Mana menurut pendapat Ibu? Kalau Konteks saya sawit juga, Bu. Memang masyarakat itu perlu kita dengarkan apa sih keluhan mereka. Siap. Kan tujuan bernegara ini adalah untuk mesejahterakan rakyat. Iya. Ya, maka kebijakan-kebijakan juga itu harus berdasar ke sana. Jika ada kebijakan-kebijakan diambil, memang tidak serta-merta perlu ada penjelasan. Rakyat kita itu termasuk rakyat yang sangat sabar. Oke. Sabarnya sepanjang mereka paham kenapa mereka harus mengalami itu, Mhm. ya kan? Kemarin kita disuruh dirumahkan, kita paham kita dirumahkan saja karena ada masalah COVID gitu ya, kan. mengancam ya, benar. Iya. Jadi selama ada komunikasi, nah ini komunikasi ini yang Pemerintah harus iya. mengedukasi dah. Dan sekarang kan media cukup cepat ya untuk menyampaikan komunikasi itu ya. Iya. Jadi untuk mengcounter lah ada hoax kah atau ada berita nggak bagus, pemerintah jangan diambil alih fungsi menjelaskan itu oleh oknum-oknum atau media yang tidak bertanggung jawab. Siap. Pemerintah yang langsung menjelaskan. Iya. Tapi ya harus misalnya ada larangan seperti itu, ada tenggang waktu sampai berapa lama nih pemerintah bisa menyelesaikan supaya masyarakat itu kan pemerintah wajib memberikan harapan ya Iya. pada masyarakat. Ada harapan mereka. Banyak faktor lah Bu ya, dan kita harus satu visi misi Bu ya tentang ini. Betul. Baik Ibu udah sampai, Nah, terima kasih Ibu alhamdulillah, kita mencerahkan melihat kain. mentalnya. Ya makasih Kita Ibu, melihat silakan kainnya, Ibu. Babo. Heri, tolong Heri. Oke.